Hai Narasi People, udah pada melek belum nih? Narasi Pagi kembali hadir untuk menemani sarapan informasi kamu. Ada kabar bonus Grecia dan Apriani melimpah setelah raih emas di Olimpiade. Kemudian 3 kabar dari Cina tentang dominasi negara itu di Olimpiade. Kemudian ribut-ribut asal-usul virus corona dan rencana Cina untuk berlakukan lockdown lagi. Ada juga pengakuan dari Mensos yang bilang kalau bansos dipungli. Gak pakai lama, langsung aja kita simak selengkapnya. Euforia Olimpiade masih belum usai nih. Kini giliran banyak orang berlomba-lomba menghadiahi 6 atlet peraih medali Olimpiade Tokyo 2020. Ada yang ngasih uang tunai, properti, sampai gratis minum kopi seumur hidup. Bukan main. Penasaran kah? Nih, kami rinci bonusnya satu persatu. Pada akhir Juli lalu, pemerintah udah menjanjikan bonus bagi para atlet yang memenangkan medali di ajang Olimpiade Tokyo 2020. Peraih medali emas dapat 5 miliar, perak dapat 3 miliar, dan perunggu 1 miliar. Berdasarkan urutan tersebut, maka Grecia dan Apriani berhak mendapatkan 5 miliar, dan Eko Yuli Irawan dari cabur angkat besi mendapat 3 miliar. Sedangkan para peraih perunggu, yakni Windy Cantika Aisa, Rahmat Erwin Abdullah, dan Antoni Sinisuka Ginting memperoleh 1 miliar. Hadiah lain juga mengalir selain dari negara. Dari Presiden Arema FC sekaligus pengusaha Juragan 99, Gilang Widya Pramana, menjanjikan 500 juta, 250 juta, dan 100 juta bagi peraih emas, perak, dan perunggu. Selain uang, Grecia dan Apriani dapat apartemen nih di daerah Pantai Indah Kapok dari Ketua PBSI Agung Firman Sampurna. MGN Group juga kasih apartemen di Residence Serpong buat Grecia, Apriani, dan pelatih mereka Eng Hian. Belum lagi rumah dari Real Estate Indonesia. Melimpah! Habis tanding habis-habisan, Grecia dan Apriani bisa refreshing lewat traktiran Kemen Parekraf, keliling 5 destinasi turisme super prioritas seperti Mandalika, Danau Toba, Likupang, Labuan Bajo, dan Borobudur. Satu tambahan lagi adalah Wakatobi karena Apriani berasal dari Sulawesi Tenggara. Publik figur yang lain juga pada ngasih hadiah nih. Grecia dan Apriani dapat kesempatan usaha di bidang kuliner. Influencer Arif Muhammad kasih Grecia dan Apriani masing-masing 1 cabang bakso aci akang. Begitu juga ST Indonesia yang kasih 1 atlet sebagai bentuk terima kasih dan apresiasi bagi mereka. Filosofi Kopi juga kasih minum kopi gratis seumur hidup buat pasangan ganda putri ini di seluruh kedai kopi mereka. Asik banget! Tapi Grecia dan Apriani suka ngopi nggak ya? Aduh, sampai capek ngeliat daftarnya. Properti, apartemen, rumah, ngopi gratis, bisnis baru. Udah itu aja? Enggak, masih ada bonus lainnya. Peraih medali emas ini dihadiahi saham dan 0% biaya broker dari Ajaib, sebuah platform layanan investasi saham dan reksadana. Ada juga hadiah dari Grab Indonesia yang kasih Grecia dan Apriani masing-masing 500 juta. Dan gak ketinggalan 100 juta buat sang pelatih Eng Hian, serta gratis pesan GrabFood selama 1 tahun. Gratis GrabFood setahun juga diberikan untuk para peraih medali perak dan perunggu. Asiknya. Oh, gak ketinggalan hadiah tanah dari Pemda Tomohon buat Grecia sebagai putri daerah kebanggaan. Dan rumah lagi dari Gubernur Sulawesi Utara. Serta sebidang tanah, rumah, hingga sapi buat Apriani dari Bupati Konawe. Wah, banyak banget ya bonusnya, sepadan sama pencapaian mereka. Moga-moga penghargaan kayak gini semakin memacu para atlet untuk berprestasi lebih tinggi lagi. Sampai sekarang, asal-usul virus corona masih jadi misteri. Baru-baru ini, Partai Republikan di Amerika merilis laporan yang menyebut virus corona bocor dari laboratorium di Wuhan. Dalam laporan yang dirilis Senin kemarin, disebut bahwa Wuhan Institute of Virology memodifikasi virus corona untuk menginfeksi manusia. Tapi kesimpulan ini masih belum diambil sih sama pihak intelijen Amerika. Laporan ini pun mendorong agar investigasi soal asal-usul virus yang sudah menewaskan 4,4 juta orang ini bisa dilakukan secara bipartisan.
Selama ini sih, Cina udah berkali-kali ya menyangkal klaim seperti ini. Pada Juli kemarin, Cina menolak rencana penyelidikan fase kedua oleh WHO. Menurut Deputi Menkes Cina, audit laboratorium ini menunjukkan sikap tidak hormat terhadap akal sehat dan kesombongan terhadap sains. Udah setahun setengah tapi masih jadi teka-teki. Apalagi gesekan politik Cina dan Amerika Serikat memperuncing urusan ini. Padahal yang paling dibutuhkan kan kerja bersama semua negara agar pandeminya cepat kelar. Iya nggak sih? Cina nggak hanya tunjukkan taringnya sebagai kekuatan yang bangkit di dunia. Di kancah Olimpiade Tokyo 2020, para atletnya sukses tempati puncak tabel perolehan medali. Peringkat keduanya, mana lagi kalau bukan saingan Cina di berbagai bidang, Amerika Serikat. Hingga malam tadi, Cina berada di peringkat pertama dengan 69 medali, 32 emas, 21 perak, dan 16 perunggu. Rivalnya, Amerika Serikat, mengekor di posisi kedua dengan jumlah perolehan medali yang lebih banyak, yakni 73 medali. Namun, perolehan emasnya lebih sedikit, yakni 24 keping. Sedangkan Amrik punya perak sebanyak 28 keping dan perunggu sebanyak 21 keping. Sejak akhir Perang Dingin, Cina memang udah jadi kompetitor utama ajang Olimpiade musim panas, sejalan dengan perkembangan ekonominya yang luar biasa. Rahasianya apa ya? Ternyata ada intervensi pemerintah Cina berupa program dan kebijakan yang mendukung keberhasilan atlet yang bertarung di ajang internasional. Contohnya, program pedoman kejayaan Olimpiade 2001-2010 yang dibikin tahun 2002 untuk mempersiapkan Cina agar menempati 3 besar perolehan medali di Olimpiade Beijing 2008. Wah, gokil ya, mereka bikin program jangka panjang. Dukungan dana buat administrasi keolahragaannya Cina di tahun 2016 juga gede, yaitu 4,5 miliar yuan atau hampir 10 triliun rupiah, naik 45% dari 2011. Atlet paralimpiknya juga didukung luar biasa. Di 2016, Cina melatih 40.000 instruktur untuk atlet difabel dan membuka 225 pusat pelatihan khusus tingkat provinsi dan nasional. Dan tahu nggak sih, anak-anak yang berbakat mulai dari usia 4 tahun udah dilatih melalui lebih dari 2.000 akademi olahraga yang dikelola pemerintah Cina. Ya, kalau dapat sokongan ekstra kayak gitu, plus disiplin latihan keras para atletnya bertahun-tahun, nggak heran sih kalau Cina bisa jadi negara adikuasa di Olimpiade. Mei lalu, ribuan warga Wuhan udah pesta-pesta di Wuhan Strawberry Music Festival. Tapi awal Agustus ini, pemerintah Cina minta 11 juta warga Wuhan buat dites COVID-19. Ini dilakukan setelah kasus-kasus positif kembali bermunculan untuk pertama kalinya dalam lebih dari 1 tahun terakhir. Gimana? Jadi corona balik lagi nih? Otoritas Cina mengumumkan 7 kasus baru varian Delta setelah sejak pertengahan Mei tahun lalu tak ditemukan penularan lokal. Imbasnya, testing berskala kota akan dilakukan demi memastikan keamanan warganya. Beberapa hari belakangan, Cina memang sedang melihat kenaikan kasus di negaranya, yakni 300 kasus dalam 10 hari terakhir. Pihak yang berwenang mengaitkan penyebaran COVID ini dengan varian Delta dan musim wisata. Cina yang udah berhasil mengendalikan COVID-19 saja balik was-was. Gimana Indonesia ya? Yuk semuanya kerja bersama buat melandaikan kurvanya. Pungli lagi. Laporan warga soal dugaan pungli bansos COVID-19 lagi rame dibicarain nih. Aksi tangan-tangan gatal ini terungkap setelah Mensos Tri Risma hari ini sidak ke Karangtengah, Tangerang, Rabu pekan lalu. Polres Metro Tangerang lagi ngusut 23 aduan dugaan pungli yang disalurkan oleh Pemkot Tangerang. Sejauh ini, 4 dari 5 penerima bansos program Keluarga Harapan yang dimintai keterangan oleh pihak kepolisian menerima bansos PKH sejak tahun 2018 hingga 2020. Jumlahnya sebesar Rp600.000. Tapi, ada 1 orang yang baru terima bantuan 1 kali. Padahal, ia sudah ditetapkan sebagai penerima PKH pada 2017. Nah, Kapolres Metro Kota Tangerang pun mengimbau agar warga nggak perlu takut untuk melaporkan aksi pungli. Ampun deh,
Namanya aja bansos, tujuannya buat membantu warga. Kok ia masih tega dicolek? Buat para aparat, janji ya, laporan warga bakal ditindaklanjuti. Oh ya, kayaknya para warga yang berani melapor perlu juga dikasih pelindungan. Nah, seluruh sarapan informasi untuk bekal kamu hari ini udah selesai aku sampaikan. Oh ya, sebentar lagi Indonesia ulang tahun nih. Situasi hari-hari ini emang lagi nggak menentu. Tapi Narasi mau ngajak kamu semua untuk tetap jaga semangat dengan pakai hashtag Bersatu untuk Indonesia. Apaan tuh? Ada deh, siap-siap ya. Nanti malam jangan lupa saksikan Mata Najwa pukul 8 malam di Trans7. Dan besok tetap pantengin Narasi Pagi ya, jam 8 pagi. Sampai jumpa!